Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia Ningsih, mahasiswa dari jurusan Administrasi Bisnis 2D Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori permintaan dan juga kurva permintaan untuk memenuhi tugas tes 3 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, langsung saja. Masihkah Anda ingat dengan masalah pokok dalam setiap perekonomian, yaitu apakah barang yang harus diproduksikan dan berapa jumlahnya? Masalah itu dipecahkan dengan melakukan interaksi antara para pembeli dan penjual di pasar. Interaksi tersebut akan menentukan tingkat harga barang yang ada di pasar tersebut dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan di pasar. Sebagai langkah pertama untuk menerangkan interaksi di antara para pembeli dengan para penjual, perlulah terlebih dahulu diterangkan teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap sesuatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual, akan dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dan akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, maka dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Permintaan masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang terpenting adalah yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah harga barang-barang lain. Harga antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama adalah barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lainnya apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Contohnya adalah kopi dan teh. Orang yang suka minum teh selalu dapat menerima minuman kopi apabila teh tidak ada. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Sekiranya harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaannya. Dengan demikian, apabila harga kopi turun, maka permintaan terhadap teh akan berkurang. Yang kedua adalah barang pelengkap. Suatu barang dinamakan barang pelengkap apabila barang tersebut selalu digunakan bersama dengan barang lainnya. Contohnya adalah gula. Gula adalah barang pelengkap kepada kopi atau teh. Contoh lainnya adalah kaos baju sepak bola dengan sepatu sepak bola adalah contoh barang pelengkap. Yang ketiga adalah barang netral. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang rapat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang yang lainnya. Contohnya adalah permintaan terhadap beras dan permintaan terhadap buku tulis. Beras dan buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali, maka barang tersebut dinamakan barang netral. Yang ketiga adalah pendapatan para pembeli. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah tentang berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan barang inferior
akan berkurang. Contohnya adalah ubi kayu. Ubi kayu adalah salah satu contoh barang inferior pada pendapatan yang sangat rendah. Pada pendapatan yang sangat rendah, orang-orang mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti beras atau makanan ringan. Kalau pendapatan meningkat, maka konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli barang makanan lain dan mengurangi konsumsi terhadap ubi kayu. Yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah makanan dan pakaian yang utama. Perbelanjaan seperti ini tidak berubah walaupun pendapatan akan meningkat. Yang ketiga adalah barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan dari pendapatan. Contohnya adalah pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis makanan lainnya. Barang-barang seperti ini, permintaannya akan mengalami kenaikan kalau pendapatan para pembeli itu bertambah, yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu pertambahan pendapatan menambah kemampuan untuk membeli lebih banyak barang dan menukar konsumsinya yang lebih baik kualitasnya. Yang keempat adalah barang mewah, jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Contohnya adalah emas, intan, dan mobil sedan. Biasanya barang-barang tersebut baru bisa dibeli oleh masyarakat setelah mereka dapat memenuhi kebutuhan yang pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang keempat adalah distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Misalnya, jika pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya, kemudian menggunakan hasil pajak untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah, maka corak permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang digunakan oleh orang kaya akan berkurang permintaannya, dan barang yang digunakan oleh orang yang berpendapatan rendah akan mengalami kenaikan permintaannya. Yang kelima adalah citra rasa masyarakat. Citra rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang. Contohnya, pada tahun 1960-an sedikit orang suka menggunakan mobil buatan Jepang. Semenjak 1970-an, mobil buatan Jepang semakin populer dan banyak digunakan oleh orang-orang. Akibatnya, permintaan terhadap mobil buatan Amerika dan Eropa sangat merosot permintaannya. Contoh ini menggambarkan bagaimana perubahan cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi permintaan berbagai jenis barang. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi harus diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan akan menambah daya beli atau permintaan dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah ekspektasi tentang masa depan. Perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi jumlah permintaan. Misalnya, ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi naik pada masa depan akan mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada masa ini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Setelah mengetahui faktor-faktor penentu permintaan, selanjutnya perlu diketahui juga mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan dibuat dengan menggunakan data dari daftar permintaan. Daftar permintaan ialah salah satu tabel yang isinya tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Contoh dari daftar permintaan adalah gambar tabel di samping. Dalam tabel tersebut digambarkan tentang permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkatan harga. Dalam gambaran itu jelas sekali ditunjukkan bahwa makin tinggi harga buku tulis, maka makin sedikit jumlah buku tulis yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, akan semakin banyak buku tulis yang diminta. Pada harga 5.000 hanya 200 buku tulis yang akan dibeli, sedangkan pada harga 1.000 ternyata sebanyak 1.300 buku tulis akan dibeli. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara
hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli. Gambar di samping adalah contoh dari kurva permintaan, berdasarkan data dari daftar permintaan sebelumnya. Dalam gambar pada kurva permintaan terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik menggambarkan keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam tabel keadaan P menggambarkan bahwa pada harga 5.000, jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam titik P juga menggambarkan keadaan seperti itu. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini karena sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik, maka variabel yang lainnya akan turun. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Dari kurva dapat dilihat bahwa perubahan harga tersebut menyebabkan keadaan permintaan berubah, yaitu dari yang ditunjukkan oleh titik R ke titik S. Ini berarti penurunan harga buku dari Rp3.000 menjadi Rp2.000 setelah menambah jumlah yang diminta dari 600 menjadi 900 buku tulis. Kenaikan harga akan mengurangi jumlah yang diminta. Ini berlaku pada kenaikan harga dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Ini berarti kedudukan dalam kurva berubah dari R menjadi titik Q, yang menggambarkan bahwa kenaikan harga itu telah mengurangi jumlah barang yang diminta dari 600 buku tulis menjadi 400 buku tulis. Itulah penjelasan saya mengenai teori permintaan dan juga kurva permintaan. Saya harap video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.